Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Jumpa dengan saya, Puji Wibowo, dari Politeknik Keuangan Negara dalam pembelajaran akuntansi keuangan menengah pertama. Kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai akuntansi untuk property, plant, and equipment. Ini adalah video kedua dari 3 video pembelajaran untuk pertemuan ke-11. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan membacakan sebuah pantun ya, teman-teman semua ya. Saya memang nggak pintar bikin pantun, tapi ya buat iseng-iseng nih teman-teman ya. Musim ini adalah musim pandemi. Cakep gitu ya. Harap selalu menjaga diri. Cakep juga katanya ya. Nggak ada yang bilang cakep, saya bilang cakep sendiri ya. Saatnya kita kembali belajar akuntansi. Bersama sahabat Anda, Pak Puji. Ya, tepuk tangan sendiri. Oke, teman-teman ya, kita lanjutkan. Sebelumnya di video pertama kita sudah membahas ini ya Mbak, Mas, bagaimana konsep perolehan yang berkaitan dengan tanah, gedung, atau bangunan, dan peralatan. Ya. Di video kali ini kita akan fokus ke bagaimana kita memperlakukan biaya-biaya yang berkaitan dengan bunga yang kita bayarkan selama kita melakukan construction sebuah aset tetap ya. Mau dia bikin robot atau kita bikin gedung bangunan atau bikin jembatan, itu adalah construction ibaratnya ya. Nah, apa yang dimaksud dengan self constructed asset? Berarti asetnya kita bangun sendiri. Bangun sendiri berarti ada biaya direct labor, direct material kita hitung sendiri gitu ya, dan ada biaya bunga yang kita keluarkan karena kita minjem uang untuk bangun aset tetap yang bersangkutan ya. Nah, termasuk di dalamnya tadi ya material direct labor, kemudian overhead ya. Ini konsep ini kan adalah kalau teman-teman belajar di akuntansi biaya, ini apa namanya Mbak, Mas? Betul sekali, prime cost ya. Nah, prime cost. Ini di bawah sini ya, akuntansi biaya ada hubungannya dengan akuntansi keuangan menengah ya. Kemudian overhead ini dapat dilakukan dalam 2 cara. Apakah kita sama sekali tidak membebankan fixed overhead, nah, berarti kan nanti kita bicaranya apa nih? Direct costing ya. Atau kita mengassign sebagian dari seluruh overhead ya untuk construction proses, ini namanya maksudnya full absorption gitu ya. Jadi apakah kita akan mengalokasikan semuanya, tidak mengalokasikan semuanya, atau kita mengalokasikan sebagian untuk proses construction. Ini berlaku untuk overhead ya. Nanti teman-teman belajar di AKB 2 kalau nggak salah ya, ada direct costing sama full costing. Nah, secara umum biasanya perusahaan justru pakai yang ini ya. Ada bagian daripada fixed, bagian daripada overhead yang di-assign, diatribusikan atau dialokasikan untuk self-constructed assets ini. Nah, kita lihat beberapa pendekatan itu dikembangkan ya dengan cara kita melihat apakah beban bunga atau bunga yang kita bayarkan selama construction ini perlu kita kapitalisasi atau tidak sih, gitu ya. Sebenarnya secara umum kita ada 3 pendekatan, ya, ada 3 pendekatan. Itu pertama adalah ini tidak mengkapitalisasi seluruh beban bunga, mau bunganya sedikit atau banyak, semuanya dianggap sebagai beban. Jadi tidak ada satupun yang dikapitalisasi, baik itu pinjaman yang kita dedikasikan khusus buat pembangunan maupun pinjaman umum, semuanya nggak ada yang bisa kita kapitalisasi. Ini pendekatan yang kedua ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ekstrim. Kita akan mengkapitalisasi semuanya. Cost of funds, semua bunga berkaitan dengan pinjaman, semuanya kita kapitalisasi dalam aset tetap. Nah, ini ekstrim banget ya. Yang satunya tadi sama sekali tidak mengkapitalisasi, yang ini mengkapitalisasi seluruh beban bunga. Nah, kalau IFRS berada di tengah-tengah, artinya kita hanya mengkapitalisasi actual cost yang incurred yang terjadi selama construction. Jadi yang dimaksud actual cost ini nanti kita akan milih-milih benar-benar beban bunga mana yang bisa kita kapitalisasi. Karena kita tahu yang namanya pinjaman perusahaan kan banyak, ada pinjaman yang memang ditarik khusus untuk membangun aset tetap, tapi juga ada
pinjaman yang uangnya ini buat macam-macam nih, sebagian buat aset tetap, sebagian buat keperluan yang lain, sehingga nanti kita harus bisa memilih-milih bagian pinjaman atau bagian bunga mana yang bisa kita kapitalisasi. Itulah yang diambil oleh IFRS. Jadi bukan mengambil pendekatan pertama, bukan pendekatan kedua, tapi pendekatan yang ketiga. Itu kita memilih untuk mengkapitalisasi yang beban atau bunga-bunga yang berkaitan dengan proses pembangunan. Ya, disinilah persoalannya nanti ya. Nah, kenapa sih IFRS itu berpendapat perlunya kita melakukan kapitalisasi actual interest ya. Nah, nanti ada filosofinya ya, ada filosofinya. Karena hal ini memang benar-benar konsisten dengan konsep historical cost ya. Kalau historical cost kan semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset itu sampai aset itu siap digunakan ya, sampai siap digunakan atau siap siap untuk sesuai dengan tujuan atau peruntukan dari aset itu ya. Nah, niatnya apa aset itu? Apakah siap dipakai sendiri atau siap untuk dijual kan gitu ya. Nah, jadi meskipun nanti asetnya bukan untuk dijual itu juga termasuk dikapitalisasi meskipun niatnya bukan untuk dipakai sendiri. Yang penting dia asetnya berupa aset yang memang aset kualifikasian, nanti kita nyebutnya begitu ya. Nanti di slide berikutnya ya. Jadi kalau kita melakukan kapitalisasi biaya bunga itu memang berkaitan dengan konsep historical cost karena historical cost kan bilang semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset itu siap digunakan. Kalau kita nggak bayar bunga, kemudian kita nggak bisa bangun aset itu, berarti kan nggak jadi itu barang, istilahnya gitu ya. Untuk agar barang itu siap dipakai, kita perlu minjem dan kita perlu bayar bunga. Nah, biaya bunga inilah yang akhirnya kita masukkan ke dalam biaya construction atau biaya aset tetap itu. Kemudian juga alasan kedua adalah begini, kalau selama proses pembangunan itu kan aset itu tidak menghasilkan revenue, ya. Aset tidak menghasilkan revenue sehingga selama proses pembangunan harusnya kita juga tidak melakukan pengakuan beban. Kenapa? Karena asetnya kan juga nggak menghasilkan pendapatan. Masa kita mengakui beban sih kan gitu. Jadi kan nggak match, karena matching antara revenue dan expense-nya nggak terjadi di situ. Kenapa? Yang ini asetnya belum siap dipakai sehingga nggak bisa mengenerate revenue. Yang ini kok tiba-tiba harus melakukan beban bunga, makanya nggak cocok. Makanya bunga yang terjadi kita kapitalisasi. Jadi istilahnya kita kapitalisasi berarti kita akan menunda pembebanan beban bunga tadi dalam bentuk nanti aset dalam bentuk nanti penyusutan aset tetap di tahun-tahun berikutnya kan gitu ya. Jadi nih ya, jadi alasan keduanya adalah karena memang ini sejalan dengan konsep matching revenue against expense gitu ya. Kalau gedung ini tidak menghasilkan pendapatan, ya tidak seharusnya kita juga mengakui beban berkaitan dengan pembangunan gedung gitu ya. Nah, nanti kalau gedungnya sudah siap dipakai atau sudah selesai dibangun, maka aset itu sudah siap untuk digunakan untuk mengenerate revenue dan lain sebagainya. Pada saat itulah maka kita bisa mencatat interest-nya sebagai expense gitu ya, untuk menentukan net income-nya gitu. Ya, jadi selama proses pembangunan kalau ada interest expense-nya ya nggak bisa diakui expense harusnya karena asetnya kan belum menghasilkan revenue. Tapi setelah jadi menghasilkan revenue maka bisa jadi langsung jadikan expense gitu ya. Dan yang expense yang tadi bukan expense, beban yang tadi dikapitalisasikan juga akan jadikan expense juga dalam bentuk penyusutan di tahun-tahun setelah aset itu siap digunakan. Ya, jadi gitu ya, Mbak, Mas. Ada dua alasan ya. Satu adalah konsisten dengan historical cost, ya. Yang kedua adalah karena asetnya selama pembangunan itu tidak menghasilkan pendapatan sehingga tidak seharusnya kita mengakui beban. Itu ada dua alasan kenapa IFRS itu mensyaratkan ada proses kapitalisasi actual interest. Oke. Berikutnya, ketika melakukan kapitalisasi, kita perlu mempertimbangkan tiga hal ini. Ya. Kita perlu mempertimbangkan tiga hal ini. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwa apakah aset itu memenuhi definisi aset kualifikasian atau qualifying asset. Jadi apakah aset yang dibangun itu memenuhi definisi qualifying asset. Ya. Apa itu qualifying asset? Nah, nanti di slide berikutnya ada. Yang kedua, kita harus tahu periode kapitalisasinya. Ya. Periode kapitalisasinya ini kapan? Ya. Apakah 1 tahun, 2 tahun, segala macam ya. Kemudian jumlah yang harus dikapitalisasi. Ya, jadi tiga hal ini penting diketahui agar kita bisa melakukan kapitalisasi bunga secara tepat. Karena ini kan berkaitan dengan biaya perolehan ya. Jadi kalau nggak tepat nanti kan pengukurannya nilai asetnya nanti nggak tepat, kemudian beban
penyusutan di kemudian hari juga nggak tepat. Nanti kan perhitungan pajaknya jadi nggak tepat gitu ya. Itu ya. Makanya penting kita memperhatikan 3 hal ini. Nah, apa yang dimaksud qualifying asset atau di PSAK kita nyebutnya aset kualifikasian? Yaitu aset yang memang dibangun memerlukan sebuah periode yang agak lama ya, perlu periode yang agak lama ya, minimal 1 tahun ya, minimal 1 tahun ya, sampai aset itu siap digunakan atau untuk dijual ya. Jadi baik aset itu ready for their intended use atau untuk dijual itu sama ya. Baik tadi asetnya buat dijual atau buat dipakai sendiri, hakikatnya sama kita akan melakukan kapitalisasi bunga. Asal dia murni qualifying asset, artinya aset kualifikasi itu aset yang untuk membangunnya perlu waktu yang agak lama, minimal 1 tahun kan gitu ya. Nah, 2 tipe aset ini adalah tadi ya, aset yang under construction untuk company's own use, untuk digunakan sendiri, atau aset yang diniatkan untuk dijual atau disewakan ketika pembangunan sudah selesai ya, atau dia dibangun sebagai proyek yang terpisah ya dari proyek utamanya. Ini adalah qualifying asset ya. Jadi ada 2 ini, aset yang benar-benar memang digunakan atau diniatkan untuk dijual atau disewakan, tapi memang untuk membangunnya perlu periode yang lama, sehingga perlu kapitalisasi beban bunganya ya. Ini namanya aset kualifikasian. Kemudian syarat kedua adalah kita harus tahu capitalization period-nya ya, periode kapitalisasinya. Kapan kita melakukan kapitalisasi bunga? Ketika kita tahu ya ini bahwasanya pengeluaran untuk aset itu sudah terjadi. Artinya kita tidak hanya membayar beban bunga, tapi biaya-biaya yang lain berkaitan dengan pembangunan gedung atau pembangunan peralatan mesin itu memang sudah terjadi gitu. Sehingga memang sudah ada expenditure utama yang digunakan untuk membangun aset tetap tersebut ya. Maka kalau sudah being incurred, kita bisa melakukan kapitalisasi. Nah, itu satu. Syarat kedua adalah sudah ada aktivitas pembangunan. Artinya memang benar-benar secara kasat mata itu pembangunan itu sudah terjadi gitu loh. Sudah progress gitu ya. Dan yang ketiga, benar-benar sudah ada interest cost. Ya, sudah ada memang beban bunga yang ditagihkan ke kita. Beban bunga yang memang menjadi kewajiban perusahaan atas pinjaman yang kita tarik. Itu berarti kita bisa melakukan kapitalisasi. Jadi itu ya Mbak, Mas. Periode kapitalisasi dimulai ketika satu, benar-benar pengeluaran untuk bangun itu sudah terjadi ya. Pengeluaran utamanya ya dari direct labor, direct material ini sudah terjadi. Kemudian secara kasat mata memang sudah terlihat ada aktivitas pembangunan ya. Sudah aktivitas pembangunan dan memang pada saat periode itu kita sudah juga mengeluarkan beban bunga. Nah, kalau ini terjadi, maka kita bisa melakukan kapitalisasi gitu ya. Nah, dan kapan kita mengakhiri kapitalisasi beban bunga? Ketika aset tersebut secara substansial sudah selesai dan ready for use. Kalau sudah selesai dan siap digunakan, ya nggak perlu lagi kita melakukan kapitalisasi beban bunga. Jadi bunga yang terjadi nanti setelah aset ini sudah siap, bunganya ini langsung kita anggap sebagai interest expense. Kan bisa jadi kita pinjam itu untuk pinjaman 5 tahun, tapi aset tetapnya kita bangun, gedung kita bangun dalam periode 2 tahun sudah selesai. Berarti yang 2 tahun pertama kita kapitalisasi ke construction tadi atau ke building, sementara 3 tahun kita anggap sebagai interest expense gitu ya. Jadi harus ada cut off yang jelas ya. Jadi ya Mbak, Mas, misalkan kita di sini bangun ya, kita punya pinjaman tuh 2, 3, 4, 5 ya. Ini tahun apa ya? Tahun ke 0 ya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maaf, 4 tahun, 5 tahun ini ya. Oke. Ini pinjaman ya, ini loan. Dalam bentuk not payable atau lain sebagainya ya. Kemudian kita bangun ternyata cuma selesai 2 tahun udah selesai nih ya. Jadi construction in progress-nya udah selesai ya, udah selesai jadi building misalkan. Ya. Maka di periode 2 tahun ini kita melakukan kapitalisasi. Nah, sementara di tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya ini kita melakukan pembebanan expense. Ya, mohon maaf, expense ya, melakukan pembebanan ya, kapitalisasi dan expense. Jadi 2 tahun pertama kita kapitalisasi, 3 tahun berikutnya karena bangunan sudah selesai kita anggap sebagai interest expense biasa. Jadi sesuai dengan filosofi tadi ya, karena sudah siap digunakan berarti siap mengenerate revenue sehingga kita bisa melakukan pembebanan interest expense. Tapi di 2 tahun pertama karena aset belum siap untuk digunakan maupun untuk mengenerate revenue maka kita kapitalisasi. Gitu ya Mbak, Mas. Bisa tahu ya gambarannya ya teman-teman ya. Ini syarat yang kedua, kapitalisasi periodnya kita tahu. Kemudian berapa jumlah yang kita kapitalisasi juga harus ngerti. Nah, ini yang
krusialnya di sini. Bagaimana kita bisa melakukan penghitungan beban bunga yang bisa kita kapitalisasi. Ya, kita lihat nih. Jadi untuk RPS kita, kapitalisasi bunga untuk perolehan aset tetap ini kita mengacu ke PSAK 26. Tidak mengacu ke bukunya Pak Geso. Memang ada perbedaan, nanti kita lihat ya, ada perbedaannya antara Pak Geso sama PSAK 26. Karena yang kita pakai di Indonesia adalah PSAK 26, ketika ada perbedaan dengan Pak Geso, maka kita pakai yang PSAK 26. Jadi mohon nanti kalau teman-teman lihat Pak Geso, jangan langsung pakai gitu, tapi harus lihat bahwasanya yang digunakan di Indonesia PSAK 26, dan PSAK 26 inilah yang kita gunakan untuk latihan dan untuk ujian, ya PSAK 26. Ya. Nah, kita lihat teman-teman ya. Menurut PSAK 26, jumlah bunga yang dikapitalisasi itu dilihat apakah bunga tersebut berasal dari ini. Kita bedakan pinjaman khusus atau pinjaman umum. Sebenarnya ini juga ada di Pak Geso, pinjaman khusus atau pinjaman umum. Tapi nanti treatmentnya berbeda ya. Nah, kalau dia pinjaman khusus artinya uang itu dipinjam khusus untuk mendanai pembangunan, nah, maka jumlah bunga pinjaman yang bisa dikapitalisasi adalah seluruh bunga aktual yang terjadi selama periode kapitalisasi. Itu jadi seluruh tadi yang misalkan tadi 2 tahun pertama ya. Itu seluruh biaya bunga yang terjadi selama periode pembangunan, ya kita kapitalisasi semua. Ya. Namun dikurangi kalau ada penghasilan investasi, misalkan uang itu kan nggak mungkin masuk ke berangkas dong, uangnya kan banyak nih. Kita simpan di bank, ya kan dapat interest nih, nggak enak sih punya interest. Dapat imbalan, maka imbalan itu akan mengurangi beban bunga tadi, sekaligus akan mengurangi kapitalisasinya, kan gitu ya. Kan nggak mungkin uang cuma taruh di berangkas, kan pasti diinvestasikan ke dalam risky investment, investasi yang tidak berisiko, ya, less risky investment gitu ya. Kemudian di sini ada pinjaman umum. Kalau pinjaman umum itu kan uang itu macam-macam, bisa sebagian buat mendanai pembangunan ini, bisa juga buat keperluan yang lain. Maka jumlah yang bisa dikapitalisasi itu dihitung berdasarkan ini, tarif kapitalisasi. Ya, ini nanti kita menghitung tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran atas aset tersebut. Ya, ini kalau pinjaman umum. Misalkan kita punya menerbitkan notes payable, ada menerbitkan 5 notes payable ya. Yang 2 notes payable ini semuanya didedikasikan buat bangun gedung. Maka semua biaya bunga yang terjadi atas 2 notes payable yang pertama, maka dikapitalisasi selama periode pembangunan. Tapi di 3 pinjaman ini itu kan campuran ini. Kan ada yang bisa dipakai buat gedung, ada bisa yang lain. Maka kita harus menghitungnya berdasarkan tarif kapitalisasi. Nah, bagaimana kita menghitung tarif kapitalisasi, itulah tantangannya. Nanti menggunakan weighted average ya, biar tata tertimbang dari financing cost-nya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Ya, nih kalau menurut PSAK 26, pinjaman khusus atau pinjaman umum dibedakan. Nah, apa yang dimaksud dengan tarif kapitalisasi? Ya, ini tadi yang saya bilang weighted average. Rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas saldo pinjaman selama periode, di luar pinjaman untuk mulai aset kualifikasian. Jadi memang rata-rata tertimbang dari biaya-biaya bunga atas pinjaman umum, bukan termasuk biaya pinjaman khusus ya. Yang 3 notes payable tadi saya contohkan ada biaya bunganya, maka dihitung rata-rata tertimbangnya. Nah, disitulah nanti kita akan mengetahui adanya tarif kapitalisasi. Tarif kapitalisasi inilah yang akan digunakan untuk menghitung biaya bunga dari pinjaman umum yang bisa dikapitalisasi ke aset yang sedang dibangun. Gitu ya, Mbak. Penting kita bisa menghitung tarif kapitalisasi. Kalau yang pinjaman khusus kan semuanya masuk, beban bunga yang terkait pinjaman khusus semuanya masuk ke kapitalisasi. Tapi kalau yang umum, kita harus tahu dulu tarif kapitalisasi. Dengan cara apa? Menghitung rata-rata tertimbang. Apa itu rata-rata tertimbang? Berarti nanti kalau ada pengeluarannya ini di bulan apa, kemudian dihitung porsi 1 tahunnya. Misalkan dia pengeluaran di bulan Maret, berarti interest expense-nya seolah-olah adalah dari Maret ke Desember, kan gitu ya. Kalau pengeluaran di bulan Mei, berarti dari Mei ke Desember. Pengeluaran di bulan Agustus, dari Agustus ke Desember. Itu namanya rata-rata tertimbang. Nah, nanti ketahuan berapa biaya bunga rata-rata tertimbangnya, dibagi dengan total pinjaman umum, itulah ketemu nanti tarif kapitalisasi. Nah, nanti di slide berikutnya ada. Ya. Nah, jumlah biaya pinjaman dikapitalisasi selama suatu periode, nih syaratnya nih Mbak, tidak boleh melebihi jumlah bunga aktual. Jadi nggak boleh melebihi jumlah bunga aktual juga gitu loh. Bunga aktual terjadi maksimal segitu ya. Kalau ternyata yang dikapitalisasi lebih tinggi, berarti kita pakai yang lebih rendah biaya bunga aktualnya, gitu ya. Syaratnya ini ya, untuk pinjaman khusus, satu menggunakan tarif kapitalisasi, kemudian jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi itu nggak boleh melebihi jumlah bunga aktual yang terjadi selama periode tersebut.
Nah, penjelasan lebih lanjut di IAS 23 atau PSAK 26 menyatakan ketika sebuah entitas itu meminjam dana ya yang ditujukan secara khusus untuk memperoleh aset kualifikasian, maka tadi ya borrowing cost-nya itu eligible for capitalization. Ya. Untuk actual borrowing cost. Nah, ini jadi penegasan yang sebelumnya di PSAK 26 ya. Kemudian jika entitas memperoleh any investment income dari temporary investment atas pinjaman tadi yang masukkan ke deposito atau ke investasi yang bebas risiko atau risiko rendah ya, maka hasil dari investasi itu akan dikurangkan dari jumlah borrowing cost-nya. Ya, ini penegasan dari slide sebelumnya ya. Jadi yang jelas kalau pinjaman itu didedikasikan khusus buat bangun, maka bunga yang terjadi akan dikapitalisasi otomatis ya. Kemudian kalau ada income investment, artinya buat imbalan dari uang yang kita tanamkan di investasi, jadi deposito atau di investasi yang non risky ya, maka itu juga sebagai pengurang biaya kapitalisasi. Nah, kita menyadari ya di PSAK 26 juga nyatakan sebenarnya sulit ya mengidentifikasi hubungan langsung ya antara particular borrowing ya pinjaman khusus dengan aset kualifikasinya. Maka kita harus menentukan pinjaman mana yang sebenarnya bisa dihindari gitu ya. Maka entitas itu perlu menentukan capitalization rate ya tadi yang saya sebutkan tadi ya, yang akan diaplikasikan untuk pengeluaran-pengeluaran terhadap aset kualifikasian ya. Nah, rata-rata daripada jumlah aset terhadap aset itu termasuk borrowing cost-nya ya, yang setelah dekapitalisasi akan menjadi reasonable approximation. Itulah biaya yang kira-kira bisa kita nilai secara wajar untuk mencerminkan capitalization rate. Nah, ini ya. Kalau general borrowing. General borrowing kan kita nggak tahu nih uang itu yang rupiah mana yang dipakai buat gedung, mana yang buat keperluan lain gitu loh. Kan duitnya ada campuran itu. Makanya kita harus lihat dulu nih dari nilai cost-nya itu berapa yang sudah tersedot pinjaman tersedot ke sana, nanti sisanya itu akan dialokasikan untuk general borrowing ini. Nah, berapa jumlah yang harus dikapitalisasi? Ya, kita harus tantangan pertamanya adalah memilih interest rate yang tepat. Ya, interest yang tepat yang gimana? Satu, dari bagian specific borrowings, maka kita gunakan interest rate yang benar-benar terjadi untuk specific borrowing tadi ya. Jadi kalau ada pinjaman khusus, ada tarif beban bunganya ya tarifnya itu yang memang dipakai untuk melakukan kapitalisasi ya, karena beban bunga yang terjadi atas pinjaman khusus ini selama periode pembangunan otomatis semuanya masuk ke dalam capitalization ya. Kemudian kalau untuk yang general borrowing ya maka dia harus lihat dulu nih porsi dari weighted average akumulasi expenditure ya yang lebih tinggi dari specific borrowings, maka itu baru kita pertimbangkan untuk sebagai financing cost yang bisa dialokasikan ke biaya gedung. Nah, ini caranya gimana? Ini. Jadi kalau ada pengeluaran-pengeluaran yang pengeluaran itu sudah melebihi pinjaman umumnya, maka sisanya itu akan dianggap sebagai biaya yang di-cover dengan pinjaman umum. Seperti itulah. Jadi misalkan begini, dari uang yang kita alokasikan, atau uang pinjaman lah, kita pinjam misalkan 800. Ya. Ya. Di tahun itu misalkan, kita sudah mengeluarkan 800. Atau kita di tahun itu misalkan mengeluarkan uang 900 kan gitu ya. Ya. Maka yang 800 ini, actual cost untuk pembangunan tadi, itu dikalikan dengan tarif persentase interest rate dari specific borrowings. Ya, karena kan dia memang pinjamannya kan ada 800 tadi. Misalkan perusahaan mengeluarkan 900, maka yang 800 otomatis dianggap berasal dari pinjaman tadi. Ya. Kemudian sisanya kan 100 nih. Ya, sisanya 100 nih, gimana cara pembebanannya? Kita harus pakai namanya tarif kapitalisasi dengan cara weighted average dari interest rate. Interest rate misalkan 100 ini kita punya pinjaman umum, ada pinjaman umum jumlahnya ada yang misalkan ada jumlahnya 50, ada jumlahnya 30, ada jumlahnya 20 ya, misalkan ya. Maka ini nanti akan dikalikan dengan tarif kapitalisasi. Tarif kapitalisasi.
tarif kapitalisasi ya. Kenapa dapat 50? 50 ini sebenarnya karena apa? Misalkan dia punya pinjaman, jumlahnya berapa dikalikan dengan porsi 1 tahun kan gitu ya. Porsi 1 tahunnya. Bagian 1 tahun ya. Ya, jadi gini. Nanti ada penjelasannya di video berikutnya. Ini aja untuk memberikan gambaran dulu teman-teman ya bagaimana kita memilih interest rate yang tepat gitu ya. Bahwasanya tadi ada pengeluaran 900, kemudian yang 800 berasal dari pinjaman khusus, maka otomatis 800 itu akan dikalikan dengan tarif specific borrowings, tarif interest rate specific borrowings. Sementara yang 100, ini gimana caranya? Kita harus ngitung weighted average dulu. Weighted average dari pengeluaran selama 1 tahun gimana? Misalkan pengeluarannya di bulan Juni, yang 100 tadi ya, sisa 100 tadi, maka kita hanya menganggap itu berlaku setengah tahun, 6/12 gitu ya. Jumlahnya berapa? Kemudian nanti ada pengeluaran lagi di bulan September, berarti kalau September awal berarti dia 4/12 kali pengeluaran selama dalam tahun itu ya. Maka itu nanti akan ketemu angka sendiri ya, maka itu dibagi dengan nominal dari general borrowing itu akan menghasilkan tarif kapitalisasi. Itu enggak ya, Mas. Jadi yang 100 ini nanti baru dikalikan dengan tarif kapitalisasi tadi. Ya, nanti ada contohnya di video yang ketiga. Jadi itu ya Mbak, Mas, cara kita memilih apa interest rate. Yang jelas kalau untuk pinjaman umum harus menggunakan weighted average dari interest rate yang terjadi selama proses pembangunan itu. Ya, sementara kalau yang specific borrowings otomatis ya interest rate yang ada di pinjaman itu yang akan dijadikan sebagai biaya kapitalisasi. Oke, itu ya Mbak, Mas. Kita nanti akan lanjut ke bagian 3, yaitu melihat contoh perhitungan kapitalisasi bunga untuk construction in progress. Oke, jangan kemana-mana, teman-teman bisa istirahat dulu, minum kopi, ya, atau makan makanan yang bergizi, makan sehat, dan lain sebagainya. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Oke, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.